Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Parmadani dengan NIM 123140208 dari kelas Metodologi Penelitian kelas RD. Di sini, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan berjudul Analisis dan Deteksi Serangan Cleanable Data Positioning pada model klasifikasi gambar berbasis Longitudinal Network atau ResNet dengan dataset publik. Oke, lanjut masuk pada latar belakang. Pada latar belakang saya membagi menjadi beberapa poin, 4 poin. Yaitu yang pertama itu pada kualitas dataset dalam pembelajaran mesin. Kita tahu bahwa kualitas dataset itu memiliki peran penting dalam mencapai keakurasian yang tinggi dalam model machine learning. Dataset yang tidak bersih atau tidak clean itu tidak akan memberikan atau menurunkan keakurasian model tersebut, apalagi yang membuat pola yang tidak sesuai dengan tujuan model tersebut. Saya mengutip dari paper Asprey on Dataset Quality in Machine Learning oleh Gong et al. Pada tahun 2023, itu menjelaskan tentang kualitas dataset yang harus diperhatikan dari segi aspek kelengkapan, yaitu akuratan, konsistensi, relevansi, terhadap tujuan pelatihan model. Lanjut. Namun, di kenyataan di lapangan itu, kebanyakan dataset publik yang tersebar seperti contoh Cipaten dan lain-lainnya itu belum diketahui tervalidasi keamanannya bersih atau tidak. Jika ingin melakukan validasi suatu dataset yang perlu memakan banyak waktu dan sumber daya. Kemudian, kondisi tersebut memberi celah terhadap ancaman yang dikenal sebagai data positioning, yaitu metode manipulasi data pelatihan dengan tujuan untuk merusak ataupun merubah output dari sebuah model tersebut. Misalkan jika kita ingin model tersebut kita latih itu menjadi katak, tetapi jika ada data positioning atau data terkontaminasi, dia itu akan mengubah dari data katak tersebut akan berubah jadi misalkan burung itu. Selanjutnya, lanjut pada rumusan masalah. Permasalahan berfokus pada metode data positioning cleanable attack. Ada rumusan masalah yang perlu dijawab itu ada 4, yaitu cara kerjanya, bagaimana cara metode deteksi itu bekerja dengan model klasifikasi gambar LesNet, kemudian karakteristiknya, bagaimana karakteristik dan pola anomali itu muncul dalam data publik yang telah diselipkan cleanable data positioning. Kemudian performa, itu bagaimana performa mendeteksi dan performa metode deteksi itu diusulkan dan ditinjau dari aspek akurasi, efisiensi, komputasi, dan ketahanan model terhadap serangan. Kemudian penerapannya, bagaimana penerapan metode deteksi tersebut untuk meningkatkan keandalan dan keamanan model klasifikasi gambar terhadap ancaman cleanable data positioning. Oke, lanjut. Tujuan penelitian. Beberapa tujuan penelitian yang akan dicapai itu adalah ada untuk menganalisis mekanisme dan dampak serangan cleanable data positioning terhadap klasifikasi gambar berbasis LesNet. Kemudian mengembangkan atau mengadaptasi metode deteksi anomali untuk mengenali data beracun tanpa bergantung pada label. Kemudian ketiga itu mengevaluasi efektivitas metode deteksi yang diusulkan dengan menggunakan dataset publik, yaitu salah satunya Cipaten, Tiny Image, dan GTACB. Kemudian yang terakhir memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem dalam model pembelajaran mesin agar lebih tangguh terhadap serangan tersembunyi. Batasan masalah atau gap dari permasalahan yang saya bahas itu, pertama itu penelitian hanya berfokus pada serangan cleanable saja, tidak bertipe lain. Dengan domain data itu berupa gambar agar memberikan output yang maksudnya itu outputnya bisa kelihatan dari gambarnya, dan tidak membahas lebih lanjut dari serangan lain yang saya bilang tadi, seperti contohnya label briefing dan backdoor attack. Kemudian lanjut, model yang digunakan adalah berbatas pada LesNet atau Longitudinal Network dengan model percobaan yang dilakukan untuk menguji coba dampak data positioning dan saat sebelum dan sesudah metode deteksi yang kita gunakan. Oke. Kemudian dataset yang digunakan berfokus pada Cipaten, Tiny Image, Net atau dataset yang jenis bersifat memiliki validasi dan kebersihan data yang minimum. Kemudian pengembangan terhadap metode deteksi yaitu KNN dan mendeteksi anomali data.
Dan takil itu pengukuran yang digunakan dengan pengukuran performa diukur berdasarkan akurasi, efisiensi komputasi, dan presensi. Berikut ada metode penelitian yang akan saya lakukan. Pertama, dari identifikasi masalah bagaimana enable itu bekerja dan menyerang. Kemudian masuk pada kumpulan dataset, mengumpulkan dataset seperti isi pattern, tiny image yang saya bilang tadi, dan data publik lainnya. Kemudian untuk simulasi serangan, itu maksudnya itu kami akan membuat sebuah dataset disisipkan dengan data positioning atau dengan kata lain dataset tersebut kami modifikasi agar terdapat cleanable positioning untuk dilakukannya pengujian apakah metode yang kami buat itu berhasil atau tidak. Kemudian masuk ke training model dan diteruskan dengan menerapkan metode deteksi yang sudah kita modifikasi atau kembangkan dari metode penelitian yang sudah terdahulu. Kemudian di training dan pengujian. Pengujian adalah melakukan pengukuran performa dari performa akurasi, F1 score, dan lain-lainnya. Jika pengujian itu belum berhasil, kita akan kembali kepada state menerapkan metode deteksi. Untuk manfaat penelitian, yaitu pertama bagi penulis, membuka kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan konsep dari bidang deep learning yang sudah dipelajari dalam mata kuliah. Kemudian bagi peneliti, mendorong pengembangan metode baru dalam mendeteksi data positioning yang meningkatkan performa dan resolusi minimum. Dan yang terakhir, bagi masyarakat luas, meningkatkan kepercayaan terhadap penerapan AI yang memberi output jelas dan non-bias. Berikut merupakan presentasi tugas akhir saya. Saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.